pecinta kopi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Bayu Prastio. Saya di sini diamanati sebagai supervisor. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari kelompok 5 ini. Sebelum menginjak beberapa materi yang lebih mendalam lagi, sebelumnya saya akan mencoba memaparkan tentang visi dan misi dari perusahaan Kedai Kopi Indah ini. Yang pertama yaitu visi. Visi dari Kedai Kopi Indah ini yaitu ingin mengangkat suatu produk lokal yang berada di Indonesia tentang kopi-kopi yang berada di setiap daerah, supaya kopi yang ada di Indonesia itu dapat dikenal di kalangan negarawan itu lebih luasnya, dan lebih sempitnya bisa dikenal di daerah pelajar atau masyarakat umum di kalangan Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu ada misi perusahaan. Agar perusahaan bisa mengembangkan perusahaannya tersebut, mungkin ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu mencoba menyediakan produk dengan seindah-indahnya atau dengan senikmat-nikmatnya, agar penikmat kopi yang datang ke perusahaan Kedai Kopi Indah bisa menikmatinya dengan senang dan ketika pulang dengan hati gembira. Oke, selanjutnya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Itu pasti, karena keberhasilan perusahaan itu tercapainya timbal balik antara konsumen dengan produsen. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi produk, yang tentunya inovasi tersebut dapat menambah cita rasa yang dihasilkan oleh produk Kedai Kopi Indah Sejuta Umat ini. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang bisnis Kedai Kopi Indah Sejuta Umat. Latar belakang kami mendirikan Kedai Kopi Indah Sejuta Umat yaitu sebagai menindaklanjuti tentang meningkatnya stres yang ada di kalangan masyarakat. Itu salah satunya. Kenapa saya bisa mengatakan menindaklanjuti tentang banyaknya stres yang beredar di kalangan masyarakat? Karena dari beberapa survei yang kami dapatkan dari beberapa kalangan, tentang remaja, orang tua yang mempunyai bisnis banyak, juga mungkin anak-anak, itu tingkat stresnya itu sangat tinggi. Lah, dari Kedai Kopi Indah ini menyediakan layanan supaya orang tua, remaja hingga anak-anak tersebut bisa menikmati kopi di Kedai Indah tersebut untuk melepaskan lelah, juga bertemu teman lama. Yang ketiga yaitu untuk rapat, untuk bertemu klien, hingga berbincang-bincang tentang bisnis. Yang selanjutnya yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, karena mengingat kembali di Indonesia sekarang itu banyak orang-orang yang pengangguran, bahkan banyak dari kalangan remaja yang lulus universitas itu masih belum banyak yang mendapatkan karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Hidayatulan, 5180121010, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya sebagai owner dari perusahaan Kedai Kopi Indah, dan saya akan menjelaskan materi aspek pasar dan pemasaran. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Poin pertama yaitu analisis potensi pasar. Itu terdiri dari permintaan dan penawaran. Untuk permintaan potensi pasar, tempat mengerjakan tugas untuk mahasiswa di sekitaran jalan kabupaten itu masih sangat sedikit, bahkan didominasi oleh makanan berat seperti gado-gado, sate, pecel lele, prasmanan, dan lainnya. Dan kedai kopi yang nyaman itu masih sangat sedikit sekali. Yang kedua itu proses permintaan pasar di masa yang akan datang. Di masa depan kita tidak akan mengetahui apakah produk yang kita jual ini masih akan dapat bersaing atau malah hilang dari peredaran. Maka dari itu kami melakukan studi kelayakan bisnis dan manajemen pemasaran agar tetap bisa bertahan dan menciptakan produk baru-baru lainnya.
Dan yang apabila produk lama ditinggalkan, maka kami sudah siap dengan produk baru. Yang kedua itu penawaran. Perkembangan pasar saat ini, penjualan kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 280 miliar pada tahun 2018 dan tumbuh 10%. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia konsumsi kopi sangat tinggi dan dengan keunggulan sendiri. Yang kedua itu prospek penawaran di masa depan. Dengan adanya peluang besar ini, usaha kedai kopi Indah optimis di masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai yang lebih dan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, kami sebagai pelaku usaha mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik minat pasar. Poin yang kedua yaitu analisis pesaing, identifikasi pasar. Di Indonesia, penguasa pasar didominasi oleh Starbucks dan warung-warung kopi kecil lainnya. Itu karena kualitas dan harganya, dan faktor sosial media, promosi, dan lainnya. Poin ketiga yaitu analisis target share. Yang akan dicapai yaitu demografi. Ada 3 yaitu industri. Industri menjadi konsumen kopi Indah adalah jenis kopi yang menyediakan cita rasa khas Indonesia seperti kopi Merapi, kopi Palembang, kopi Aceh, kopi Merapi, kopi Jawa, kopi Kalimantan, Sulawesi, Lawu, kopi Jaya Wijaya, dan semuanya akan kami sediakan. Company size untuk produksi pertama, Kopi Indah menargetkan dapat mensuplai setidaknya 10 industri olahan makanan dan minuman khas Indonesia dengan target permintaan 300 per bulan. Lokasi pemasaran kedai Kopi Indah ini berada di Jalan Kabupaten Jombor, Kota Jogja, Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Yang keempat yaitu analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share, yaitu ada analisis SWOT dan strategi bersaing. Analisis SWOT, lingkungan SWOT ini terdiri dari 5 poin, yaitu strength, yaitu terdapat berbagai pilihan rasa yang unik dan menggunakan kualitas kopi yang terbaik. Yang kedua yaitu weakness, kelemahannya itu faktor cuaca yang tidak menentu dan kurangnya kemampuan menyediakan bahan baku, karena ini tadi terdiri dari berbagai daerah. Dan opportunities, permintaan pasar yang tidak menentu dan tren gaya hidup anak muda yang suka nongkrong. Threat, banyaknya pesaing yang ada di berbagai lokasi yang lain dan kenaikan harga bahan baku yang terbatas persediaan. Strategi bersaing, kami strateginya dengan melakukan promosi baik dari sosial media Instagram maupun GrabFood, GoFood, dan dari mulut ke mulut. Dengan begitu kami meyakini mahasiswa akan mengenali kedai kopi Indah. Kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran. Dari aspek pemasaran yang telah saya paparkan dapat dinyatakan bahwa usaha ini insya Allah memenuhi kelayakan karena telah mempromosikan baik melalui media sosial, GoFood, GrabFood maupun dari mulut ke mulut, sehingga kemungkinan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan kedai kopi Indah akan dikenali semua mahasiswa yang ada di UTI maupun sekitarnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek teknik dan teknologi. Di dalam aspek dan teknologi tersebut itu termuat ada beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama yaitu ada analisis lokasi usaha. Yang kedua yaitu ada analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Yang ketiga yaitu ada analisis persediaan bahan baku. Yang keempat yaitu ada proses produksi. Yang kelima yaitu ada analisis luas dan kapasitas produksi. Yang keenam yaitu ada analisis layout tempat usaha. Yang ketujuh yaitu ada analisis perlengkapan yang diperlukan oleh perusahaan kami. Yang nomor 1 yaitu ada analisis lokasi bisnis. Lokasi bisnis dari kedai kopi Indah ini bertempat di daerah Gambeng, Sleman, lebih tepatnya yaitu di daerah Jalan Kabupaten. Dari kelompok kami kenapa memilih Jalan Kabupaten? Karena Jalan Kabupaten tersebut dekat dengan lokasi kampus-kampus seperti UGM, UNJ, TY juga, dan juga Jalan Kabupaten sebagai jalan penghubung untuk menuju perkotaan, yang tentunya jalan tersebut sangat ramai dilalui oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu ada analisis sumber dan
ketersediaan bahan baku. Nah, untuk ketersediaan sumber bahan baku dari kedai kopi Indah ini yaitu mengambil ke berbagai kalangan pegunungan yang mempunyai biji-biji kopi yang berkualitas itu tentunya. Dan dari kami itu sudah melakukan beberapa survei tentang biji-biji kopi yang dapat dijadikan dan dapat diproduksi oleh kedai kopi Indah yang bisa menghasilkan rasa yang tentunya sangat nikmat untuk dinikmati konsumen. Yaitu ada beberapa kopi yang kami ambil dari beberapa daerah seperti Sumbing, Merapi, Aceh, Kerinci tersebut. Dari beberapa daerah tersebut itu dari kopi bijinya itu mengandung kualitas tinggi dan mutunya terjamin. Selanjutnya yaitu ada analisis persediaan bahan baku. Dari analisis persediaan bahan baku, kedai kopi Indah Sejuta Umat ini mempunyai beberapa bahan baku utama seperti kopi, gula, air, gelas, gas, susu, dan coklat. Dan semua itu menggunakan metode persediaan yang waktunya mingguan, yaitu setiap 7 hari kami selalu mengganti persediaan bahan baku yang ada di gudang, yang tentunya untuk menjaga kualitas produk-produk, untuk menjaga kualitas produk kami supaya dari kopi, dari biji kopinya sendiri itu kualitasnya tetap terjaga dan tidak hambar untuk rasanya tentunya. Dan juga untuk coklat juga, agar kalau coklat terlalu lama didiamkan di gudang, tentunya takutnya yaitu akan lomer atau banyak gangguan yang lain lah tentunya. Untuk kapasitasnya sendiri yaitu untuk kopi setiap minggunya kami menyetok 10 kg. Dan totalnya kalau 10 kg dikali dengan waktu yang estimasinya 7 hari yaitu setiap minggunya totalnya yaitu ada 70 kg. Yang kedua yaitu ada gula. Dari gula sendiri kami menyetok setiap minggunya yaitu ada 140 kg gula. Yang untuk air yaitu ada 10 galon yang dalam estimasi 7 hari tersebut ada 70 galon. Yaitu gelas yaitu ada 200 cup yang kalau dikali 7 yaitu ada 1400. Setelah itu ada gas. Kapasitas gas sendiri dalam ukuran 3 kg yaitu kami dalam minggunya menyetok ada 5 gas tabung LPG. Yang setelah itu ada susu dan coklat, kami menyediakan stok 10 kg per minggu. Yang selanjutnya yaitu ada proses produksi. Untuk mempersiapkan proses produksi dari kedai kopi Indah ini menyediakan investasi jangka panjang seperti alat, membeli bahan-bahan habis pakai dan bahan-bahan penunjang lainnya yang diperlukan. Adapun proses pembuatan kopi Indah Sejuta Umat ini yaitu yang pertama, campurkan kopi instan, gula, air panas ke dalam wadah yang telah disediakan. Yang kedua yaitu aduk dengan menggunakan mixer. Yang ketiga, pastikan semua bahan teraduk dengan merata dan tunggu hingga warnanya kecoklat-coklatan. Yang keempat yaitu panaskan susu jika diinginkan. 5. Tuangkan susu ke dalam gelas, tambahkan campuran kopi yang telah diaduk di atasnya. 6. Kopi Indah siap dinikmati. Yang selanjutnya ada analisis luas dan kapasitas produksi, yang dari kelompok kami telah membuat skema gambar yang telah kami buat dan akan disisipkan dalam video ini. Setelah kami menjelaskan tentang skema gambar dari layout usaha kedai kopi Sejuta Umat kami, yang selanjutnya yaitu ada analisis layout tempat usaha. Nah, dari analisis tempat usaha sendiri, Kopi Indah memiliki suatu ruangan yang sangat memberikan tampilan kandang yang mengusung tema yang sangat bagus, yang dilengkapi dari audio, musik, juga ada
wifi yang sangat mempertimbangkan kenyamanan dari konsumen. Nah itu dari kapasitas layout tempat usaha sendiri yaitu 14 kali 16 mm kuadrat, dan berjarak antara ruang santai sama WC yaitu kami beri jarak antara 3,5 mm kuadrat, karena kami menyadari bahwasanya mungkin kalau seumpama WC berdekatan dengan ruang santai itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dari konsumen. Dan yang terakhir dari aspek teknik dan teknologi yaitu ada analisis perlengkapan atau teknologi yang digunakan. Dari kedai kopi Indah Sejuta Umat ini kami ada beberapa teknologi dan juga ada perlengkapan yang sangat modern tentunya untuk menunjang performa dari kopi yang dihasilkan dari produk kami. Pertama, mesin penggiling kopi, yang tentunya mesin penggiling kopi ini sudah termasuk mesin yang sangat modern di zamannya, yaitu zaman sekarang ini. Yang kedua, peralatan untuk memasak, yang tentunya sudah dilengkapi dengan keamanan yang sangat modern. Yang ketiga, wadah untuk memasak. Yang keempat, peralatan untuk menyiapkan barang habis pakai. Yang kelima, peralatan kebersihan, yang tentunya untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kedai kopi Indah. Selanjutnya ada proyektor dan wifi dan mesin kasir yang sangat terjamin modern. Yang terakhir yaitu ada studio musik yang tentunya untuk menjaga kenyamanan konsumen yang datang ke kedai kopi Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rengki Prasetyo Permana, NIM 5170111015. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nanti ada 5 yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah analisis tentang penjadwalan proyek. Yang kedua tentang analisis kebutuhan tenaga kerja, dan yang ketiga itu tentang analisis perencanaan sumber daya manusianya, yang keempat tentang analisis rencana struktur organisasi, dan yang kelima tentang kesimpulan analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia ini. Nah, langsung saja mungkin yang pertama itu analisis penjalan proyek. Di sini kita mencoba menjelaskan aktivitas proyek selama kita sampelkan atau kita contohkan 5 bulan pertama, nanti kita sajikan dalam bentuk tabel begitu. Nah, dalam bentuk tabel ini itu nanti ada kegiatan itu seperti contohnya persiapan lokasinya seperti apa saja, baik itu perencanaan tempat strategis, survei target, pasar, izinnya seperti izin tempatnya, administrasinya, dan persiapan peralatannya dan lain-lainnya seperti itu. Itu nanti kita buat step by step per bulannya sampai ke bulan kelima. Nanti sampailah seperti survei bahan bakunya, seperti pengamatan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan semuanya nanti seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah analisis tentang kebutuhan tenaga kerja. Nah, di mana yang analisis tentang kebutuhan tenaga kerja ini dalam penjalan usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga pekerjaan yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, perlu disampaikan bentuk kepemilikan usaha kedai kopi Indah adalah perorangan atau kerabat. Nah, sehingga yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini adalah kerabat, dalam hal ini kawan seperjuangan. Yang mana kawan-kawan perjuangan di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan mengenai kebutuhan tenaga kerja, rencananya di sini 10 orang yang kemudian akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 dari mulai pukul 11 WIB sampai jam 7 malam, dan shift kedua misalnya mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 1 malam, nanti baru ditutup kedai kopinya seperti itu. Dan bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal. Kemudian yang ketiga adalah analisis perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada analisis perencanaan sumber daya manusia ini, karyawan yang bekerja di kedai kopi Indah itu setiap hari harus berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga harus memenuhi 5S. 5S ini adalah sopan, santun, sapa, senyum, dan salam. Dan para karyawan diharuskan ramah dan memiliki kesabaran akan melayani konsumennya.
Kriteria umum yang harus dimiliki oleh para karyawan Kopi Indah yaitu seperti harus berpenampilan menarik, pendidikan itu minimal mahasiswa, mau bekerja keras, loyal, bertanggung jawab, sopan, santun, dan ramah. Dan pada dasarnya semua pegawai di kedai Kopi Indah haruslah sopan dan ramah. Tetap itu yang harus kita tekankan. Kemudian di sini nanti ada dibagikan dua hal. Yang pertama tentang job deskripsi dan rekrutmennya. Job deskripsi ini pada sumber daya manusianya itu perlu adanya pembagian tugas. Kemudian untuk rekrutmen nanti kita dalam rekrutmen tadi 10 orang, 2 orang nanti kita angkat di bidang koki, 1 orang untuk bidang barista, dan selebihnya nanti kita letakkan di pelayan seperti itu. Seleksi, dan yang kedua itu seleksi seperti pelayan, kafe, dan kasir. Terus kita cari dulu karakteristiknya, sehat jasmani rohani, memiliki surat keterangan kelakuan baik, dan segala macamnya. Begitu juga dengan barista, harus memiliki kemampuan sosialisasi juga, kemampuan cepat tanggap, dan pandai intinya dalam meracik kopi seperti itu. Dan yang keempat adalah analisis rencana struktur organisasi. Nah di sini karena tadi sudah saya jelaskan juga, karena ini merupakan kerabat atau perorangan, maka oleh karena itu adanya owner, manajer, marketing, production, accounting, dan karyawan. Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Pemilik atau owner wewenang itu merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan sumber daya manusia, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya peraturan perusahaan dengan baik, melakukan perhitungan gaji dan lain-lainnya seperti itu. Dan kemudian yang kelima, kesimpulan analisis aspek manajemen sumber daya manusia ini. Nah, jika semua kebutuhan untuk perencanaan sumber daya manusia telah tersedia dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka aspek sumber daya manusia telah memenuhi syarat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada aspek hukum. Di dalam aspek hukum ada beberapa poin, antara lain bentuk usaha. Yang pertama, pada jenis usaha kedai kopi Indah yaitu menggunakan firma. Yaitu firma adalah suatu badan usaha, persekutuan antara 2 orang atau lebih yang mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsi modal yang diberikan di dalam usaha tersebut. Yang kedua yaitu ada identitas pengelola usaha. Identitas pengelola usaha sendiri, yang pertama ada yang namanya owner atau pimpinan usaha yang dikepalai oleh Muhammad Taufik Hidayat, yang alamatnya Musi Rawas. Yang kedua ada manajer operasional, yaitu ada Indah Antika Chandra, alamatnya Cebungan. Ada supervisor. Supervisor sendiri yaitu untuk mengelola para karyawan agar bekerja dengan sebaik-baiknya, yaitu dipimpin oleh Diki Bayu Prastio yang beralamat di Mojosimo, Gajah Demak. Yang selanjutnya ada marketing, yang dipimpin oleh Rengki Prasetyo yang beralamat di Condong Catur. Yang terakhir ada accounting yang dipimpin oleh Pandu Arianto yang beralamat di Asrama CPM Sentul. Poin yang kedua yaitu ada perizinan usaha dan izin lainnya. Dan di dalam perizinan usaha dan izin lainnya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain ada akta pendirian usaha. Akta pendirian usaha itu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu memfotokopi KTP direktur dan persero pasif komisari, fotokopi NPWP direktur dan persero komisari. Selanjutnya ada nama firma, penjelasan mengenai bidang usaha, fotokopi direktur ukuran 3x4 latar belakang hitam putih. Yang selanjutnya yaitu pembuatan nomor pokok wajib pajak. Di dalam pembuatan nomor pokok wajib pajak yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama, pengisian formulir pengajuan NPWP. Yang kedua, melampirkan legalitas perusahaan, akta pendirian, SK Kemenhukam dan SKPD. Yang ketiga, fotokopi KTP, NPWP, dan KK owner. Yang selanjutnya ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Dalam pembuatan TDP ada beberapa syarat juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengisian formulir
pengajuan SIUP atau bisa disebut SIUP. Yang kedua yaitu melampirkan legalitas perusahaan seperti akta pendirian, SK, Menhukam, dan SKPD. Yang terakhir ada pas foto owner, firma ukuran 3x4 2 lembar hitam putih. Dan yang terakhir ada surat keterangan domisili. Dalam pembuatan surat keterangan domisili ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengisian formulir pengajuan SKDP. Yang kedua, melampirkan legalitas perusahaan seperti akta pendirian perusahaan dan SK Kemenhukam. Yang ketiga yaitu fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha. Dan yang keempat ada surat keterangan dan pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran atau perkotaan. Dan yang terakhir ada foto gedung atau ruang dalam. Dan yang terakhir di dalam aspek hukum yaitu ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Tentunya Kedai Kopi Indah Sejuta Umat ini sudah membuat surat pendirian, akte pendirian perusahaan Kedai Kopi Indah ini kepada pemerintah supaya usaha yang didirikan dari Kedai Kopi Indah ini mendapat legalitas dari pemerintah, yang tentunya agar dilindungi dari badan hukum setempat. Yang selanjutnya ada dukungan dari masyarakat setempat juga. Dan dari dukungan masyarakat setempat ini kami gunakan sebagai pengantara owner Kedai Kopi Indah Sejuta Umat sama masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik. Dan setelah saya survei dan saya dan teman-teman survei ke sana, ke masyarakat setempat, bahwasanya Kedai Kopi Indah ini diizinkan dari masyarakat setempat untuk menjalankan usahanya di situ. Dan dari kami menimbal balik untuk masyarakat setempat, yaitu adanya penyedia lowongan pekerjaan yang kami sediakan di Kedai Kopi Indah Sejuta Umat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Atika Chandra. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, kita menganalisis aspek lingkungannya terlebih dahulu. Di dalam aspek lingkungan ini terdapat jenis limbah dan cara pengelolaannya. Nah, jenis limbah yang terdapat dalam usaha kami yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah cair sendiri berasal dari kopi, air pencuci piring, dan minyak bekas penggorengan. Nah, minyak bekas penggorengan sendiri tergolong ramah lingkungan. Selanjutnya, limbah padat yang dihasilkan dari usaha kami berupa sisa makanan, plastik pembungkus, dan ampas kopi. Yang kedua, cara pengelolaan limbahnya. Limbah cair seperti air sisa kopi dan air pencucian piring bisa kita buang langsung ke tempat pembuangan yang telah tersedia. Nah, kalau minyak bekas penggorengan yang sudah tidak layak pakai bisa kita buang ke tampungan. Selanjutnya, untuk limbah padat seperti sisa makanan dan ampas kopi bisa kita jadikan sebagai pakan ternak. Selain itu, untuk plastik pembungkusnya bisa kita daur ulang menjadi kerajinan tangan. Yang selanjutnya, kita menganalisis aspek sosial. Tujuan utama dari perusahaan sendiri yaitu mencari keuntungan. Dengan adanya usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dengan begitu, dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dengan pembayaran pajak kepada pemerintah yang dapat menambah pemasukan negara. Dengan adanya pajak ini, secara makro dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan. Yang ketiga, menganalisis aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terdapat rencana pembangunan nasional dan dukungan pemerintah. Nah, di dalam rencana pembangunan sendiri, kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar sehingga dapat membantu memberikan pekerjaan dan penghasilan untuk tenaga kerja yang masih menganggur. Selanjutnya, penggunaan sumber daya lokal, misalnya penggunaan bahan baku kopi. Komponen bahan baku kopi sendiri
berasal dari produk lokal yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah Jogja, karena sumber daya lokal ini bisa dijadikan usaha bagi masyarakat. Selanjutnya dapat menumbuhkan industri lain, karena kedai kopi ini kan mempekerjakan masyarakat setempat, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang nantinya perolehan tersebut dijadikan untuk membangun industri lain yang sejenis ataupun industri pendukung lainnya. Nah, dalam dukungan pemerintah sendiri untuk usaha kami, dengan adanya kebijakan memproteksi perdagangan dapat menimbulkan pasar persaingan bebas. Dengan begitu, pemerintah memberikan dukungan kepada usaha kami dengan penyeleksian lingkungan yang seperti apa nih, yang bagaimana yang kita tempati untuk kedai kami ini, sehingga dapat meminimalisir pasar persaingan bebas. Yang keempat, menganalisis aspek politik. Dalam situasi politik, dapat kita ketahui melalui berita-berita dan media massa. Berita tersebut terbagi menjadi dua, yaitu good news dan bad news. Good news dalam usaha kami yaitu pemerintah melalui BUMN mengekspor biji kopi untuk menstabilkan harga biji kopi di Indonesia. Kopi di Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan permintaan ekspor yang tinggi dari Asia hingga Eropa. Kebanyakan ekspor kopi Indonesia masih berbentuk biji mentah, sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan kopi yang sudah disangrai. Murahnya harga kopi tersebut berakibat pada pendapatan petani yang semakin kecil, sehingga pemerintah melakukan penawaran soal ekspor kopi dengan bentuk biji kopi yang sudah disangrai. Bad news untuk usaha kami yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak. Dengan adanya kenaikan pajak ini, sebagian orang berpendapat tentang target pajak dengan perekonomian dunia yang sedang menurun. Target pajak yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya tidak salah. Hanya saja penyampaian kepada masyarakatnya yang kurang disosialisasikan. Karena sebetulnya orang yang sudah membayar pajak, kenaikannya tidak begitu tinggi. Kenaikan pajaknya rata-rata 10%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Ariantona akan menjelaskan tentang aspek keuangan dari perusahaan Kopi Indah. Yang pertama adalah kebutuhan investasi. Untuk aktiva tetapnya kami kelompokkan menjadi 3, yaitu peralatan operasional, peralatan manajemen, dan modal usaha. Selanjutnya analisis kebutuhan modal kerja kami golongan menjadi 3 lagi. Yang pertama biaya bahan baku, biaya bahan penunjang, dan biaya bahan pembungkus yang nantinya akan mendapatkan harga total 580.000 dibagi gelas untuk mencari variable cost sebesar 2.900 per gelas. Selanjutnya adalah biaya praoperasional. Di sini biayanya kami kelompokkan menjadi 4 yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, biaya bensin operasional, jumatan limbah, dan nanti akan menjadi fixed cost sebesar 463.000 dalam 1 bulan. Selanjutnya adalah analisis struktur permodalan. Di sini kami hanya menggunakan modal sendiri, yaitu dari anggota kelompok kami, yaitu sebesar 30 juta rupiah, dan anggota kelompok kami memegang persentase modal 20% dan menjadi sekutu aktif. Selanjutnya adalah proyeksi laporan laba rugi. Di sini adalah untuk mencari laba bersih setelah pajak, dan laporan di sini kami selalu mengalami laba dan nanti akan mengaruhi nilai NPV dan IRR-nya. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Di sini bertujuan untuk mencari arus kas bersih yang tadi laba bersih setelah pajaknya akan dikurangi dengan faktor-faktor yang lain seperti arus kas operasi perubahan modal kerja, investasi modal, dan nantinya akan mendapatkan arus kas bersih. Di sini arus kas bersihnya kami selalu bernilai positif, yang negatif hanya pada penanaman modal di awal. Yang pertama adalah net present value. Di sini kami mencari berdasarkan tingkat suku bunga bank yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6% yang nanti akan mengaruhi tingkat suku bunga ini, dan nilainya akan selalu menurun sesuai dengan rumus NPV-nya. Setelah kita mengetahui nilai sekarang aliran kas bersih, lalu nanti akan dikurangi dengan investasi awal sebesar 3 juta tadi, sehingga akan mendapatkan NPV 1,5
4.368.669. Oleh karena itu MPV adalah positif, maka menurut kriteria ini MPV dikatakan layak. Selanjutnya adalah payback period, di mana waktu kita membalikan modal kita. Setelah kita mengetahui nilai investasi tadi, akan dikurangi dengan arus kas bersihnya sampai tahun keberapa sampai menghasilkan sisa. Pada tahun ketiga kita mendapatkan sisa 328.067. Lalu kita akan bagi dengan pada tahun arus kas bersih pada tahun ketiga, yaitu 979.545 dikali 12 bulan akan mendapatkan hasilnya 3 bulan 28 hari. Selanjutnya adalah Profitability Index PI. Ini adalah caranya nilai sekarang aliran kas bersih 4.386.695 dibagi dengan 3 juta, yaitu 1,4622 sekian. Oleh karena nilai PI lebih dari 1, maka menurut kriteria ini, metode ini investasi untuk proyek ini dinyatakan layak. Selanjutnya adalah IRR, Return of Investment. Di sini kita akan mencari berdasarkan DF, diskon faktornya 40% dan 41%, sehingga akan mengaruhi nilai NPV-nya. Setelah kita mendapatkan nilai NPV-nya, kita masukkan pada rumus IRR, yaitu P min C1 kali P2 min P1 dibagi C2 min C1, sehingga akan mendapatkan nilai IRR 40,29%. Oleh karena nilai IRR-nya lebih besar dari IRR rata-rata sebesar 0,06, maka menurut kriteria ini proyek ini dinyatakan layak. Selanjutnya adalah kesimpulan analisis aspek keuangan. Nilai MPV sebesar 1,3 sekian menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan, dan nilai PI menunjukkan di atas 1, yang berarti usaha ini layak dijalankan, dan komponen-komponen keuangan lainnya menunjukkan hasil yang baik. Nilai IRR sebesar 40,29%, sehingga lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah melewati sesi demi sesi yang juga dari pemaparan teman-teman saya mulai awal sampai akhir, semoga dari video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menontonnya dan juga mendengarkan. Cukup sekian dari saya pribadi dan juga teman-teman kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.